Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau Allah telah percayakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, baik dalam menyampaikan akan firman Tuhan maupun juga sebagai umat-umat-Mu yang telah menyiapkan diri lewat channel Klapo Sukacita. Bapa, berikanlah kami sebagai umat-umat Tuhan untuk dapat meresponi dalam menikmati akan firman-Mu sehingga kami tetap dihidupkan. Dan hamba Engkau Allah berikan dan lengkapi hamba dengan hikmat pengetahuan tentang firman-Mu. Maka terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36 mengatakan kepada kita, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap dengan penuh ketekunan kesetiaan mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini siang dan malam, serta mau memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema meminta dan biarlah kehendak Tuhan terjadi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, perjalanan di tengah-tengah bumi ini yang Allah telah izinkan kita untuk hidup bersama-sama dengan sesama kita, baik itu di dalam kehidupan keluarga, bertetangga, dan dalam lingkungan, dan di mana saja kita berada, baik dalam pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan kehidupannya seorang diri tanpa meminta pertolongan kepada sesama. Dia harus meminta dan membutuhkan pertolongan dari sesama, baik dalam keluarga, tetangga, dan lain sebagainya, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan dalam suatu permintaan atau penyampaiannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dia butuhkan. Misalnya mungkin dia kekurangan dalam masalah makan sehari-harinya, atau kekurangan pada dapurnya, ia kekurangan dalam masalah uangnya, bahkan ia sedang adalah masalah dalam keluarganya, dan ia ada masalah dan lain sebagainya, masalah-masalah yang datang di dalam kehidupannya. Tidak mungkin ia berjalan tanpa ia menyampaikan dan atau menceritakan masalahnya itu kepada sesamanya. Pasti dia akan menyampaikan semua masalah persoalan hidupnya kepada sesama, supaya ia dapat memperoleh kelegaan, di mana sesama akan membantu dia dengan solusi yang mereka akan sampaikan dan berikan kepada orang tersebut yang menceritakan tentang semua persoalan kehidupannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat Yesus demikian pula. Dia sebagai sosok yang telah hadir dengan memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat jasmani. Ia datang kepada Tuhan hanya untuk mau menyerahkan akan semua persoalan kehidupannya. Ia tidak mengandalkan manusia, tetapi ia mengandalkan Tuhan. Walaupun kita tadi mendengar bahwa dia memiliki dua sifat, ada sifat ilahi. Keilahiannya itu telah diangkat, Allah telah keluar dari tubuh jasmaninya itu, supaya secara kepribadian ini menjadi satu pelajaran bagi kita mau melihat Yesus yang memiliki sifat manusia itu. Dia datang karena dia memiliki satu kepekaan bahwa masalah ini akan terjadi, ia akan menghadapi suatu persoalan yang begitu rumit, yang begitu berat, yang akan dia jalani, sehingga ia merebahkan dirinya ke tanah dan ia berdoa karena ia percaya bahwa doa itu adalah nafas kehidupan yang memberikan ia kekuatan, memberikan ia kelegaan, karena doa itu dapat menyelesaikan setiap persoalannya, dan dia percaya bahwa doa itu dapat memberikan satu jawaban yang dapat memberikan ia sukacita untuk ia mampu dan sanggup menjalani kehidupannya, walaupun ada jawaban yang instan, ada jawaban yang membutuhkan proses. Yesus termasuk memiliki suatu jawaban yang diproses, bukan berarti lalu dia minta lalu dapat kelegaan, tetapi ia harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Allah, yang dimana tubuh jasmaninya itu yang telah percaya kepada Allah, untuk ia kembali datang dan ia berserah kepada Tuhan, dan ia meminta, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku,
tetapi jangan menurut kehendaknya, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendiri. Nah, ini satu pembelajaran di mana Yesus memiliki sifat manusia itu. Dia percaya bahwa Tuhan itu yang akan menentukan. Penentuan itu jawaban itu kelegaan yang akan dia dapati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan kalau awalnya yang tadi punya kebutuhan kita datang pada manusia, kita menciptakan semuanya, tetapi kita harus belajar dari Yesus. Jangan kita mengandalkan manusia, tapi kita andalkan itu Tuhan, dinomor satukan Dia apabila engkau punya masalah seberat apapun. Dan jangan engkau menginginkan untuk Tuhan itu memberikan engkau satu jawaban hari ini, kau minta hari ini lalu kau dapat. Memang ada jawaban yang instan, ada jawaban pembentukan. Jawaban pembentukan itu diproses, dijalani semakin rumit, dan memang rasanya itu kayak, aduh Tuhan, lebih baik tidak usah, sudah berat sekali persoalan ini. Tetapi ketika tetap setia dan percaya, di balik penderitaan seperti Yesus menjalani penderitaan, di balik tantangan itu ada kemuliaan, ada kemenangan yang akan kita rasakan. Maka meminta dan biarlah menurut kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Karena yang Dia berikan adalah damai sejahtera. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Sebagaimana seperti Yesus, pertolongan yang Tuhan berikan sangat terindah untuk Yesus. Ia bangkit dan Dia menunjukkan kemahakuasaannya. Ia kembali dalam tubuh Yesus dan Ia menunjukkan bahwa Dialah Allah yang hidup, dan tidak seorang pun dapat mengalahkan setiap anak-anak Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di pihak kita, maka musuh-musuh kita akan dikalahkan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu meminta, tetapi ajarlah kami untuk selalu hanya berserah kepada Engkau. Biarlah menurut kehendak Tuhan yang dapat memberikan kami kelegaan dan jawaban yang menjadi mujizat dengan waktu Tuhan yang teristimewa yang akan Kau berikan untuk mengangkat dan membawa kami keluar dari setiap persoalan, tantangan dan masalah. Maka disitulah iman kami semakin bertumbuh dan kokoh di hadapan Engkau Allah. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.